persoalan bahasa ini sebetulnya kita masyarakat Indonesia ini itu pemahaman tentang bahasa itu apa, fungsinya bagaimana, itu kalau saya lihat itu masih kurang. Karena apa? Karena orang menganggap pokoknya bisa bicara nih, aku bisa bicara, kamu tahu, udah selesai. Padahal bahasa itu adalah alat untuk komunikasi. Komunikasi mengatakan sesuatu. Sesuatu itu bisa sampai kepada orang kedua kalau sesuatu itu bisa dilambangkan. Lambangnya menggunakan bahasa. Itu yang tidak disadari. Sehingga terutama dalam hal bahasa Indonesia, karena orang mengatakan mimpi pun pakai bahasa Indonesia, masa nggak bisa bahasa Indonesia? Tapi kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi itu sangat-sangat tidak efektif. Banyak kesalahan justru dari situ. Jadi persoalan bahasa itu menjadi sangat penting. Nah, dalam hal ini bahasa ini diekspresikan itu satu kesalahan yang besar pada masyarakat kita, terutama masyarakat yang dulu memproduksi orang-orang seperti saya, seperti yang sudah tua-tua ini. Dulu itu pelajaran bahasa itu hanya disuruh melihat ini bagaimana tata bahasanya ini dan sebagainya. Jadi untuk mengarang itu tidak diberi kesempatan, atau mungkin diberi kesempatan 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Padahal betul Bapak, itu bahasa itu skill. Kalau tidak belajar dari kecil menulis, mengarang itu tidak akan bisa. Membaca apapun tidak akan bisa. Itu harus skill, harus berlatih dari kecil. Sekarang saya lihat Pak sudah ada perbaikan. Saya tahunya juga karena cucu saya. Jadi cucu saya ini saya lihat sudah mulai menulis. Kelas 3 itu sudah menulis ngarang. Jadi ada satu yang menarik, dia mencoba, saya menulis ini kok, saya mau buat karangan ini kok, saya buat karangan ini. Jadi bagus. Jadi artinya kita juga sudah sadar. Kemudian mengenai bahasa Inggris itu juga persoalan bahasa asing. Bagaimana kita menghadapi pelajaran bahasa asing? Persoalan, maaf ya, ini introspeksi diri ya bangsa kita sendiri. Kemalasan untuk mengucapkan bahasa asing, untuk menggunakan bahasa asing. Sampai kalau ada bahasa asing, sekarang ini masih ada orang yang kira-kira umur berapa? Itu kalau ada tamu nanti datang pakai bahasa Inggris, lari orang itu. Padahal itu kesempatan yang bagus sekali untuk bisa menangkap job, menangkap apa saja. Itu kalau kuncinya satu, kalau mampu punya alatnya adalah bahasa untuk bicara, komunikasi. Bagaimana mau bisa dikenal orang kalau tidak bisa melakukan komunikasi? Paling-paling hanya yes no lagi yang yes yang no apa? Jadi ini persoalan kemalasan. Kemudian juga ada satu waktu itu juga salah sejarah ya. Mungkin tapi sejarah kan nggak boleh disalahkan, pokoknya fenomena sejarah. Yaitu pada waktu itu saking berapi-apinya menggunakan bahasa Indonesia, lalu bahasa asing itu di stop. Waktu itu ya ada satu saya tahun 60-an. Bahkan pada waktu itu ada satu yang sangat menyayangkan juga. Itu pakai bahasa Belanda tidak boleh, bahasa Belanda, pokoknya pakai bahasa Indonesia saja. Ada kesalahan fatal juga, harus hanya pakai bahasa Indonesia, tidak boleh memakai bahasa daerah. Itu juga membuat matinya khazanah bahasa daerahnya. Itu sangat disayangkan. Dan berpikir dengan bahasa daerah itu beda dengan berpikir dalam bahasa nasional. Memang kita harus memelihara bahasa Indonesia, tapi ada banyak hal yang tidak bisa diutarakan dalam bahasa ini. Saya lihat contoh misalnya banyak kata Jawa itu yang tidak bisa diberikan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada menurut hukum bahasa itu bisa pakai bahasa daerah itu masuk ke bahasa Indonesia, artinya itu sudah diterima. Ini persoalan bahasa. Jadi persoalan bahasa itu sangat penting. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting karena itu mengekspresikan kehendak. Yang kedua, ini persoalan yang kaitannya dengan